Terima kasih masih bersama kami. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdialog dengan Edwin Partogi Pasaribu. Dan kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Komisioner KPAI, Diah Puspitarini. Selamat sore, Bu Diah. Selamat sore, Mas. Ya. Ya, terima kasih bersama kami, Bu Diah, dalam hal kasus Guru Supriyani, di mana posisi KPAI memandang kasus ini? Ya, yang jelas pertama, karena di sini ada anak korban, tentu saja kami melakukan perlindungan kepada anak korban. Dan KPAI sudah langsung ke Konawe Selatan kemarin hari Kamis Jumat ya. Dan kami berusaha untuk bertemu dengan kedua belah pihak. Dan kemudian kami juga melakukan pengawasan, Mas, yang sudah dilakukan oleh PPA, kemudian juga aparat penegak hukum sudah sejauh mana. Tentu saja kalau kami berpatokan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59A, di mana memang anak korban kekerasan fisik, ya, yang mereka memang harus mendapatkan perlindungan khusus, ini harus segera mendapatkan perlindungan baik dari hukum, kemudian prosesnya juga harus cepat, dan tentu saja harus mendapatkan pendampingan psikososial. Begitu, Mas. Ya, apa bentuk perlindungannya, Bu Diah? Ya, kami sudah memastikan bahwa anak korban sudah tertangani oleh UPT BPPA, dan kemudian juga pelan sudah didampingi oleh psikolog, dan agar anak tidak trauma ya, terutama untuk sekolah, karena sampai hari ini memang anak belum sekolah. Dan ada semacam ketakutan ya untuk ke sekolah, dan harapannya ya bagaimana hak anak ini, baik dia mendapatkan pendampingan psikososial, kemudian juga ada rehabilitasi, dan tentu saja hak dasarnya untuk mendapatkan pendidikan ini terpenuhi. Ya, gitu. Bu Diah, apakah KPAI memiliki kewenangan untuk kemudian melakukan upaya dalam tanda petik ya, penelitian, penyelidikan atau penelaahan di lokasi perlindungan kepada korban, sehingga kemudian ada kesimpulan bahwa anak ini merupakan memang benar korban atau bukan korban? Ya, jadi kami kemarin melakukan pengawasan secara langsung. Kami melihat dari bukti, kemudian BAP dan lain sebagainya. Memang ada visum ya, kemudian ada asesmen psikologis, kemudian laporan dari pekerja sosial juga kami dapatkan. Memang anak ini mendapatkan, memang anak pada kondisi korban kekerasan fisik psikis ya. Itu yang kami dapatkan. Kemudian kami juga melihat sejauh mana upaya hukum ya sudah berjalan agar memang kepentingan terbaik bagi anak ini tentu saja dikedepankan tanpa mengurangi bagaimana kemudian guru ini yang seharusnya juga mendidik anak dan kemudian juga berproses dalam pendidikan anak itu juga tetap menjadi perhatian kita bersama. Ya, artinya di lapangan KPAI bisa melakukan investigasi langsung ya, Bu Diah ya? Ya. Nah, dari temuan di lapangan, apakah benar ini layak memenuhi kriteria kemudian dimasukkan sebagai korban anak yang memang harus dilindungi berdasarkan kriteria yang ditemukan di lapangan, begitu Bu? Ya, kami menemukan ada bukti visum, Mas. Psikis ya, kemudian visum fisik juga ada. Jadi lengkap semuanya, termasuk laporan dari pekerja sosial. Jadi lengkap untuk bukti ini sudah ada ya, begitu Mas. Ya, Bu Diah, kami ingin tahu pendapat KPAI sendiri, khususnya Bu Diah, terhadap hasil visum itu. Bagaimana menganalisa hasil visum sehingga kemudian mengerucut pada kesimpulan bahwa memang benar terjadi penganiayaan pada korban? Ya, visum ini kan dilihat dari luka pada anak. Kemudian yang mengeluarkan visum ini kan dari rumah sakit. Nah, sehingga kami mempercayai bahwa hasil visum tidak ada rekayasa ya. Dan kami juga melihat bagaimana trauma anak gitu. Dan kemudian juga hasil asesmen psikologis untuk yang mendampingi anak korban ini masih menyampaikan bahwa anak masih dalam kondisi trauma. Nah, sehingga dua alat bukti ini sebenarnya sudah cukup ya untuk menjelaskan bahwa memang ada kekerasan fisik terhadap anak. Nah, yang kedua ditambah dengan laporan pekerja sosial, Mas. Pekerja sosial ini kan melihat
bagaimana kondisi anak dan lingkungannya, sehingga memastikan bahwa anak ini saat ini betul-betul membutuhkan pertolongan. Nah, begitu. Ya, Bu Diah, KPAI kan tentu membaca dan menjadikan hasil visum sebagai rujukan, tanpa perlu kemudian mempertanyakan hasil visum itu dilakukan oleh dokter umum atau dokter spesialis, begitu ya Bu ya? Ya, tentu saja kami memakai asas praduga tak bersalah ya. Artinya ya kami punya keyakinan bahwa mereka atau instansi yang mengeluarkan visum ini ya adalah instansi resmi dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentu saja itu patokan kami, Mas. Oke, ya tadi maksud saya dokter forensik ya. Nah, Bu Diah, satu lagi, artinya KPAI sendiri ini kan menempatkan korban ya, tanpa perlu melihat korban ini berasal dari mana, selama dia anak ya dan dia jadi korban, dia harus dilindungi. Tidakkah ada misalnya semacam asumsi ya, ini saya sebutkan istilah asumsi, apakah dia menjadi korban sudah pasti karena perlakuan dari guru atau mungkin dari orang luar rumah, luar sekolah, atau bahkan mungkin dari orang rumah sendiri yang dimana korban itu berada di lingkungan terdekat rumah itu sendiri, Bu Diah? Sebenarnya itu wilayahnya kepolisian, aparat penegak hukum ya Mas. Iya. Karena kami tentu saja melihat bagaimana luka seorang anak ini bisa muncul ya. Ya. Terus kemudian bagaimana anak sampai ketakutan untuk sekolah, kemudian ada trauma. Itu sebenarnya patokan kami karena kami berdasarkan pada prinsip perlindungan anak. Ya ini kepentingan terbaik bagi anak. Ya. Nah, kalau kemudian muncul visum ini atau mungkin luka ini dari mana, ya ataupun mungkin luka ini dapat di mana, itu sebenarnya wilayah hukumnya aparat penegak hukum ya. Kalau kami kan hanya punya tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan, gitu Mas. Ya, baik. Saya ke Bang Edwin. Komentar Anda, Bang Edwin. Iya, kalau merujuk pada misalnya hasil visum, itu penjelasan terhadap luka itu setidaknya misalnya secara umum kita bisa biasa dengar itu dua hal, luka tumpul, luka tajam. Ya kan? Yang disebabkan benda tumpul atau benda tajam, luka terbuka atau luka seperti apa ya, atau memar segala macam. Tapi apa yang menyebabkan luka itu tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh hasil visum. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau dia benda tumpulnya apa? Benda tumpulnya itu kan gagang dijelaskan sapu atau apa? Dilakukan hasil dari proses penyidikan. Itu gagang sapu ijuk, sapu lidi, ya kan, gitu loh. Atau termasuk juga kalau kita membayangkan yang lain, ya, bahwa kan tadi juga informasi misalnya itu luka karena main di sawah, jatuh segala macam. Artinya nggak ada orang di situ. Ada benturan-benturannya mandiri karena si korban jatuh, ngebentur apa segala macam di sawah yang kemudian dia luka. Nggak ada orang di situ yang menyebabkan dia luka. Dia luka sendiri, gitu. Maksud saya visum itu menjelaskan itu saja. Dia tidak bukan menjelaskan penyebabnya, pemicunya, siapa orangnya, ya kan, kemudian apa alatnya, itu nggak bisa sepenuhnya diselesaikan lewat visum. Itu di proses penyidikan. Kan yang kemudian juga kerap kali... Anda mau coba katakan bahwa sejak awal mulai tahap penyidikan ini sebenarnya tidak clear ya, tidak terlalu detail, sehingga kemudian diserahkan ke kejaksaan, meninggalkan tanda tanya, dan akhirnya jadi masalah seperti ini. Ya tentu, misalnya ada informasi begini. Informasi ya begini ya. Korban, ya, orang tua korban sama korban datang ke sekolah. Menyampaikan pada wali kelasnya bahwa anaknya jadi korban kekerasan oleh Supriyani. Ya. Kemudian kabarnya mengambil sapu untuk dibawa sebagai barang bukti. Sebagai barang bukti. Itu kan posisi polsek sama SD itu berseberangan. Iya, iya. Gitu loh. Ya kan? Di situ aja sudah agak sesuai. Artinya kan itu bukan wilayah dia walaupun dia polisi ya. Bukan dia polisi, tapi bukan wilayah dia untuk ngambil barang bukti. Karena prosesnya harus proses konteks barang bukti, nanti dulu proses penyidikan. Ya kan? Kita ngambil, kalau proses di awal lidik dulu, ada laporan polisi dulu, ada lidik, kemudian naik sidik, baru kemudian ada penetapan tersangka. Gitu loh. Dan kalau kita
lihat prosesnya, ya, yang kemudian juga saya berusaha memahami kenapa Supriyani atau kuasa hukumnya tidak mengajukan restoratif justice pada proses peradilan berjalan ini, ya, saya rasa karena memang ada keyakinan dari Supriyani bahwa peristiwa itu nggak pernah ada, bahwa tidak pernah ada dan tidak melakukan begitu, atau Supriyani tidak melakukan, ya, bahwa peristiwa itu kalau dilakukan oleh orang, ya bukan Supriyani, ya kan? Terlepas soal itu, ini kan ada korban, korbannya anak, dan memang tugas KPAI melindungi korban ya, anak ini, anak ini. Ya, anak korban. Ya. Pertanyaan tadi yang perlu kita ajukan kan pertanyaan substansi yang kemudian pihak KPAI mendalilkan bahwa itu di wilayahnya penyidik, gitu loh. Ya. Pertanyaan substansinya kan, misalnya bagaimana KPAI meyakini bahwa si Dinda ini adalah anak korban? Maksudnya? Iya, apakah keyakinan dari KPAI menyatakan bahwa kita sebut aja Dinda adalah anak korban, tadi alasan karena hasil visum, betul. Karena tadi ada pekerja sosial, ya kan? Dan melihat di lapangan langsung. Ya, saya nggak tahu apalagi yang lain, tapi maksud saya sejauh mana korelasi ya keterangan-keterangan itu menunjukkan bahwa perbuatan terhadap yang dialami ya oleh anak korban itu dilakukan oleh Supriyani. Gitu. Ya, Tentu, artinya kan KPAI tidak, sebelum Bu Diah komentarin ya, artinya kan KPAI tidak harus masuk ke situ, Bang. Ya, yang penting kalau ini jadi korban, dia dilindungi dulu begitu kan? Sama seperti misalnya kalau kita bicara tadi saksi dan korban gitu kan? Ya, itu tadi, gini kalau kita dalaminnya. Tadi yang kita sempat bilang sawah. Ya kan? Dia jatuh sendiri. Apakah itu peristiwa pidana? Ya kan? Jadi kita ngomong anak korban itu dalam konteks peristiwa pidana. Kalau dia ngomong dalam konteks peristiwa pidana itu sebagaimana pertanyaan Mas Doni. Apakah peristiwa di pidana itu terjadi di sekolahan karena tindakan pendisiplinan oleh guru Supriyani, ataukah tindakan kekerasan itu terjadi di rumah atau di luar rumah oleh orang ya, kita ngomong orang. Itu baru rumusannya pidana. Kemudian jadilah dia anak korban sebagaimana undang-undang. Tetapi kalau misalnya kemudian peristiwanya itu bukan disebabkan oleh orang, tapi karena dia keadaan jatuh, dari sawah jatuh, yang kemudian dia luka, gitu. Nggak masuk kategori anak korban. Tidak masuk karena jadi korban. Karena anak korban itu hanya berumusan pidana. Dan bukan ada jurisprudensi kan, kalau urusan guru mendisiplinkan anak itu tidak bisa kan? Ada putusannya soal itu. Di 2013 sudah. Ya, saya konfirmasi ke Bu Diah. Ini pendekatan yang dilakukan KPAI berarti berdasarkan pendekatan formal ya, Bu Diah ya. Hal yang dikatakan oleh Bang Edwin tadi, bagaimana Anda meresponsnya, Bu Diah? Ya, jadi begini. Sebenarnya ada ini Mas, ada cara kita bisa mengkonfirmasi ya, apakah hasil visum ini otentik apa tidak ya. Ini pengalaman berdasarkan pengalaman kami ketika menangani beberapa kasus, bahkan untuk yang harus diekshumasi dan lain sebagainya. Itu memang ada mekanisme untuk psikologi forensik ya, sehingga mengetahui bagaimana kondisi anak dan dia bisa melihat dari berbagai sudut ya sebenarnya. Dan itu yang kami juga berharap di dalam kasus ini agar kita bisa terang benderang ya kasusnya, dan kita memang berharap bisa prosesnya selesai dengan cepat. Tetapi kalau memang masih ada keraguan dan lain sebagainya, itu saya kira ada upaya lain ya seperti psikologi forensik dan lain sebagainya, sehingga bisa mengetahui bagaimana kondisi anak, satu. Yang kedua, luka ini didapat di mana, itu kan bisa kita gali juga gitu ya. Mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan dari pernyataan saya. Tetapi upaya psikologi forensik ini beberapa kali kami tempuh dalam hal untuk mengkonfirmasi ya atas hasil visum ataupun atas hasil forensik yang terjadi, dan itu dalam rangka untuk mencari ya di mana titik kebenaran dan lain sebagainya, sehingga tidak ada simpang siur. Saya kira di situ sih. Dan yang kedua, kami sebenarnya berupaya ya agar kasus ini segera tuntas itu dengan melibatkan UPT DPPA, kemudian DP3, kemudian Dinas Sosial, ini dalam rangka ya ini bareng-bareng gitu, sehingga
dari OPD sendiri itu sudah punya tanggung jawab dan SOP yang harus dikerjakan untuk anak korban. Kemudian kita lihat sejauh mana ini sudah berjalan. Nah, di situ kewenangan KPAI untuk memastikan si anak korban ini segera mendapatkan perlindungan. Nah, kalau kemudian apakah guru tidak boleh untuk memberikan disiplin pada anak? Kalau saya sih ya boleh dan harus ya, karena guru itu tidak hanya transfer knowledge, tapi juga transfer of value ya, transfer of disiplin, dan itu saya kira juga tetap diperlukan. Tetapi sejauh mana kemudian ini terjadi di kasus ini gitu ya. Nah, kita itu memang wilayahnya aparat penegak hukum untuk melihat secara keseluruhan termasuk gelar perkara dan lain sebagainya. Kami melihat kalau upaya itu sudah ditempuh ya, tetapi benar apa tidak dan seterusnya itu saya kira kami kembalikan kembali pada institusi terkait. Gitu. Ya, ini kan pertanyaannya adalah KPAI kan juga mengemban keadilan substantif ya Bu ya, bukan cuma formal begitu. Tapi sekali lagi berdasarkan pengalaman Budia, kemudian di pengalaman KPAI menangani kasus-kasus yang mungkin serupa atau sejenis atau yang mungkin mengalami kasus yang melibatkan peran seorang guru, tentu ada semacam keyakinan ya yang memperkuat ke KPAI sehingga oke, ini memang harus kita lindungi. Atau kalau dari hati nurani sendiri, terlepas dari tekanan publik, tekanan media melalui media sosial, Budia melihatnya seperti apa ini? Ya, saya juga pernah jadi guru, Mas. Saya paham betul ya bagaimana kondisi ketika kita ingin memberikan pembelajaran dan juga pendampingan yang terbaik pada anak, tetapi kemudian disalah tafsirkan. Nah, pada kondisi saat ini, kalau kami selama ini menangani kasus di mana mungkin guru sebagai pelaku, memang kami melihat alat bukti, ya itu yang utama. Kemudian yang kedua juga kami melihat sejauh mana anak trauma untuk sekolah, itu penting juga. Karena relevansinya sebuah kasus terhadap tempat atau latar atau setting sebuah kejadian itu kan di mana, sehingga itu akan terlihat bagaimana trauma si anak. Kemudian yang ketiga, kami juga melihat upaya apa yang sudah ditempuh ini. Nah, itu kami meyakini bahwa ini anak korban kekerasan fisik. Nah, kemudian di mana mendapatkan kekerasan fisik itu sebenarnya wilayah dari aparat penegak hukum. Walaupun KPAI ya berusaha untuk mencari tahu sesungguhnya ya di mana kekerasan fisik ini didapat. Tapi kalau kami mendapatkan informasi, tapi mohon maaf ya, ada hal yang tidak bisa kami sampaikan secara umum karena ada di aturan BAP dan lain sebagainya gitu ya. Iya, kita hormati ruang itu, Budia. Tapi dari pengamatan di lapangan, tadi kan Budia mengatakan anak sebagai korban ini tidak berani sekolah ya, tidak mau masuk sekolah karena trauma begitu. Ya. Trauma karena sekolahnya, trauma karena kasusnya, atau trauma takut ketemu guru Supriyani? Nah, kalau itu saya tidak bisa menyampaikan. Kenapa? Karena anak masih kecil, Mas. Masih di bawah 9 tahun. Jadi mengidentifikasi saya kira itu tugasnya psikolog ya, yang mendampingi saat ini. Tetapi pada waktu kami melakukan pengawasan secara langsung di Konawe Selatan, itu memang melihat anak masih takut untuk sekolah. Oke, artinya KPAI tentu melihat semua dari alasan formal ya. Walaupun bisa jadi ketakutan atau ketraumaan anak itu tidak ingin ke sekolah karena intimidasi keluarga atau orang tua, bisa jadi. Anda tidak harus menjawabnya, Budia ya. Baik. Ya, saya saja senyum ya. Iya, Anda sepakat ya, dadanya mungkin sama, tetapi kan ini lagi-lagi ranah hukum ya, Budia ya. Ada batas-batas yang harus kita hormati. Oke, baik. Saya akan ke Bang Edwin untuk mengomentari soal ini, tapi nanti kita rehat sejenak. Pemirsa, kami segera kembali.